Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat, hikmat, dan karunia-Nya sehingga saya bisa menyelesaikan tugas penelitian tindakan kelas dengan dosen pengampu Ibu Deni Apriani Juri, Magister Pendidikan. Sebelum masuk ke presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Siti Wahyuni dengan NPM 20236064052226. Di sini saya mengajukan judul Upaya Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Melalui LKPD Kontekstual dan materi penjumlahan dan perkalian bilangan cacah pada siswa kelas 3 sekolah dasar. Penelitian saya didasari oleh pembelajaran matematika di sekolah dasar tidak hanya bertujuan agar siswa itu mampu menghitung, tetapi juga melatih kemampuan berpikir kritis dalam memahami dan menyelesaikan suatu permasalahan. Namun, kenyataannya dalam proses pembelajaran matematika masih ditemukan siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami soal cerita, menganalisis informasi, serta menentukan langkah penyelesaian masalah. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kritis siswa masih perlu ditingkatkan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis yaitu melalui penggunaan LKPD kontekstual yang menghubungkan materi pembelajaran dengan situasi nyata yang dekat dengan kehidupan siswa. Melalui LKPD kontekstual, siswa dapat lebih aktif dalam memahami, mengamati permasalahan, berdiskusi, serta menemukan penyelesaian secara mandiri. Oleh karena itu, dilakukan penelitian tindakan kelas dengan judul Upaya Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa melalui LKPD kontekstual pada materi penjumlahan dan perkalian bilangan cacah kelas 3 SD Negeri 3 Prinsewu Barat. Berdasarkan latar belakang di atas, dapat disimpulkan beberapa permasalahan berikut, yaitu siswa masih kesulitan memahami soal cerita, materi penjumlahan dan perkalian bilangan cacah. Siswa kurang tepat dalam menentukan operasi hitung yang sesuai dengan permasalahan. Kemampuan siswa dalam menjelaskan langkah penyelesaian secara runtut masih rendah. Pembelajaran matematika masih cenderung berpusat pada guru dan kurang memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir kritis. Belum optimalnya penggunaan LKPD kontekstual yang dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimanakah upaya peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa melalui penggunaan LKPD kontekstual pada materi penjumlahan dan perkalian bilangan cacah di kelas 3 SD Negeri 3 Prinsewu Barat. Tujuan daripada penelitian ini yaitu untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa melalui penggunaan LKPD kontekstual pada materi penjumlahan dan perkalian bilangan cacah di kelas 3 SD. Selanjutnya, landasan teori. Yang pertama, membahas tentang berpikir kritis. Kemampuan berpikir kritis merupakan salah satu keterampilan penting yang perlu dikembangkan dalam proses pembelajaran, khususnya pada pembelajaran matematika di sekolah dasar. Kemampuan ini tidak hanya berkaitan dengan kemampuan berhitung, tetapi juga mencakup kemampuan memahami permasalahan, menganalisis informasi, serta menentukan solusi yang secara logis dan sistematis. Menurut Hidayat et al. 2022, berpikir kritis merupakan kemampuan yang dilakukan dengan memeriksa, menghubungkan, dan mengevaluasi berbagai aspek dari suatu permasalahan. Kemampuan tersebut membuat siswa mampu mengolah informasi sebelum menentukan suatu keputusan. Wijaya dan Handayani 2021 menjelaskan bahwa kemampuan berpikir kritis diperlukan siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir dalam menemukan solusi terhadap suatu permasalahan. Dalam pembelajaran matematika, berpikir kritis membantu siswa memahami masalah, menentukan strategi penyelesaian, serta memberikan alasan terhadap jawaban yang diperoleh. Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, yaitu disimpulkan bahwa kemampuan berpikir kritis adalah kemampuan siswa dalam memahami, menganalisis, mengevaluasi, menarik kesimpulan secara logis dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Selanjutnya, metodologi penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas, yaitu penelitian dilaksanakan di SD Negeri 3 Prinsewu Barat dengan subjek penelitian siswa kelas 3 SD yang berjumlah 25 siswa. Selanjutnya, penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 3 Prinsewu Barat. Penelitian ini dilakukan pada semester genap tahun ajaran 2026. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 3 SD Negeri 3 Prinsewu Barat yang berjumlah 25 orang.
Prosedur penelitian ini meliputi perencanaan, yang dimana perencanaannya yaitu menyusun RPP, menyiapkan LKPD kontekstual, menyiapkan materi pembelajaran, menyusun instrumen, menyusun kisi-kisi, menyiapkan alat dan bahan yang digunakan untuk pembelajaran, serta menentukan indikator keberhasilan. Selanjutnya, pelaksanaan tindakan. Pada tahap ini, saya melakukan pembelajaran matematika menggunakan LKPD kontekstual pada materi penjumlahan dan perkalian bilangan cacah, serta memberikan tes pada akhir siklus untuk mengetahui kemampuan berpikir kritis siswa. Selanjutnya, tahap observasi. Tahap ini memberikan pengamatan terhadap aktivitas siswa selama proses pembelajaran berlangsung serta mengumpulkan data dari hasil pengerjaan LKPD dan tes kemampuan berpikir siswa. Selanjutnya, hasil observasi tersebut dilakukan sebagai bahan evaluasi sebagai pelaksanaan tindakan. Selanjutnya, refleksi. Peneliti menganalisis dan mengevaluasi hasil observasi dari pengerjaan LKPD. Selanjutnya, teknik pengumpulan data melalui tes, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya, teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif kuantitatif. Data hasilnya dianalisis dengan menghitung nilai rata-rata dan persentase ketuntasan belajar siswa. Selanjutnya, hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian pada sebelum dilakukan tindakan, peneliti melakukan observasi dan tes untuk mengetahui kemampuan berpikir kritis siswa. Hasil prapsiklus menunjukkan bahwa nilai rata-rata siswa adalah 70. Dari 25 siswa terdapat 11 siswa yang mencapai KKM dengan persentase ketuntasan belajar 44%, sedangkan 14 siswa belum mencapai KKM dengan persentase 56%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kritis siswa masih perlu ditingkatkan. Selanjutnya, pada kondisi siklus 1 dilakukan pembelajaran menggunakan LKPD kontekstual. Siswa diberikan kegiatan yang menghubungkan materi dengan permasalahan sehari-hari. Setelah dilakukan tindakan, diperoleh nilai rata-rata siswa sebesar 77%, 77,2, jumlah siswa yang tuntas sebanyak 19 siswa dengan persentase 76%, sedangkan siswa yang belum tuntas sebanyak 6 siswa dengan persentase 24%. Persentase ketuntasan belajar pada siklus 1 telah mencapai indikator keberhasilan yang ditetapkan, yaitu minimal 75%. Siswa mencapai KKM, sehingga penelitian dinyatakan berhasil dan dihentikan pada siklus 1. Berikut tabel bahwa kemampuan berpikir kritis siswa masih mengalami peningkatan dari prasiklus ke siklus 1. Pada prasiklus, nilai rata-rata siswa sebesar 70 dengan persentase ketuntasan belajar 44% dengan termasuk kategori rendah. Setelah ditetapkan pembelajaran menggunakan LKPD kontekstual pada siklus 1, nilai rata-rata siswa meningkat menjadi 77,2 dengan persentase ketuntasan belajar sebesar 76%, yang termasuk kategori tinggi. Hasil tersebut menunjukkan bahwa penggunaan LKPD kontekstual pada materi penjumlahan dan perkalian bilangan cacah dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa pada kelas 3 SD Negeri 3 Pringsewu Barat. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Berdasarkan penelitian tindakan kelas yang dilakukan di kelas 3 Pringsewu Barat, dapat disimpulkan bahwa penggunaan LKPD kontekstual meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa pada materi penjumlahan dan perkalian bilangan cacah. Peningkatan tersebut terlihat dari hasil prasiklus dan siklus 1. Selanjutnya, saran dari penelitian ini disarankan agar guru dapat menggunakan LKPD kontekstual sebagai salah satu alternatif bahan ajar dalam pembelajaran matematika. Siswa diharapkan lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran dan mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis dalam menyelesaikan permasalahan. Peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian menggunakan LKPD kontekstual pada materi dan jenjang yang berbeda. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salahnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.